Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 234. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 234 berjudul The Unleashed Villain. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah penjahat yang dibebaskan. Anime Boruto episode 234 rilis hari Minggu tanggal 30 Januari 2022. Studio yang menggarap anime Boruto episode 234 adalah Studio Fortune. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 234 awalnya diterbitkan di TV Guide. Isi spoilernya adalah di tengah upacara yang sedang berlangsung di negara air, sebuah insiden terjadi. Tiba-tiba sebuah kapal udara meledak. Boruto segera menuju ke lokasi. Namun, secara tak terduga dan tepat pada saat itu, seseorang juga menyerang penjara yang mereka kunjungi. Boruto memutuskan untuk pergi dan mencegat musuh bersama Kagura. Itulah spoiler anime Boruto episode 234 yang diterbitkan di TV Guide. Sekarang kita bahas spoiler anime Boruto episode 234 yang diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah di tengah upacara yang sedang dilakukan di negara air, sebuah pesawat tiba-tiba meledak. Begitu Boruto mengetahui kejadian tersebut, dia mencoba untuk segera menuju ke TKP. Tetapi tepat pada saat yang sama, seseorang telah melancarkan serangan ke penjara yang sedang dikunjungi Boruto. Bersama Kagura, Boruto memutuskan untuk menyerang musuh secara langsung. Meski akhirnya mereka baru saja dipertemukan kembali karena sudah cukup lama mereka bertemu saat karya wisata sekolah Boruto dan Kagura membentuk front persatuan. Akankah mereka berdua dapat menggagalkan rencana musuh mereka untuk mendobrak Funato Arumi yang saat ini dipenjara di fasilitas tersebut dan merupakan pimpinan geng bajak laut? Itulah spoiler anime Boruto episode 234 yang diterbitkan di majalah Animedia. Inti cerita dari spoiler yang diterbitkan di majalah Animedia dan TV Guide kurang lebih sama. Berdasarkan kedua spoiler tersebut, anime Boruto episode 234 tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 234 adalah cerita original dari animenya. Episode ini bisa disebut dengan episode filler. Anime Boruto episode 234 adalah episode filler sebelum anime Boruto mengadaptasi manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Meskipun tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto, namun anime Boruto episode 234 tetap menarik untuk ditonton. Namun tetap saja cerita episode 234 ini tidak ada hubungannya dengan alur cerita di manga Boruto. Sekarang kita bahas secara rinci cerita anime Boruto episode 234. Upacara sedang berlangsung di negara air. Di tengah upacara tersebut, sebuah insiden terjadi secara tidak terduga. Kapal udara meledak secara tiba-tiba. Mengetahui hal itu, Boruto langsung segera menuju ke lokasi kejadian. Namun secara tak terduga dan tepat pada saat itu juga, seseorang menyerang penjara yang Boruto kunjungi di negara air. Penjara ini adalah penjara yang dijaga oleh Kagura dan para bawahannya. Kemudian Boruto memutuskan untuk pergi dan mencegat musuh bersama Kagura. Bersama Kagura, Boruto memutuskan untuk menyerang musuh secara langsung. Boruto dan Kagura bekerja sama untuk menggagalkan rencana musuh yang mereka hadapi. Musuh ini berencana untuk mendobrak penjara Funato Arumi. Funato Arumi saat ini dipenjara di fasilitas tersebut. Dia merupakan pimpinan geng bajak laut. Sebagai kepala penjara, Kagura memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencegah para tahanan kabur. Dengan adanya Boruto, Kagura harusnya dapat menggagalkan rencana musuh yang mereka hadapi. Pada anime Boruto episode 234, suasana semakin memanas. Adegan action atau pertarungan hadir di episode ini dan sayang sekali kalau dilewatkan. Sekarang kita bahas fakta menarik Kagura Karatachi. Berikut adalah fakta menarik Kagura Karatachi. Fakta menarik yang pertama adalah pewaris pedang Hirame Karei. Kagura merupakan salah satu pewaris pedang yang diturunkan langsung dari tangan pendekar pedangnya, yaitu Chojuro yang saat ini menjadi Mizukage. Chojuro sangat mempercayai bakat dan kepribadian dari Kagura.
Fakta menarik yang kedua adalah cucu Mizukage keempat, Karatachi Yagura. Sekilas memang sangat terlihat secara jelas kemiripan dari wajah Kagura dan Yagura. Ternyata dia merupakan cucu dari Yagura yang merupakan Mizukage ketiga. Hal ini membuat Kagura merasa sangat bersalah di masa sekarang, karena di masa lalu saat kepemimpinan Yagura, desa Kirigakure masih menjadi desa kabut darah yang melahirkan para mesin pembunuh. Namun masa kelam tersebut telah dihapus pada masa kepemimpinan Mizukage kelima, Mei Terumi. Fakta menarik yang ketiga adalah jenius dalam menggunakan pedang tetapi sulit mengendalikan emosinya. Kagura sangat pandai dalam memainkan sebuah pedang hingga Chojuro ingin mewariskan pedang Hirame Karei kepadanya. Namun Kagura sulit untuk mengendalikan emosinya ketika telah menghunuskan pedangnya. Itu terlihat ketika Kagura bertarung pertama kali melawan Uzumaki Boruto. Fakta menarik yang keempat adalah memiliki masa lalu yang kelam. Kagura memiliki masa lalu yang kelam. Dirinya pernah lepas kendali di waktu latihan dan hampir membunuh rekannya sendiri yang menjadi lawan. Tapi di saat itu Hoshigaki Shizuma berhasil menggagalkan dari aksi Kagura tersebut dengan menggunakan tubuhnya sebagai korban dari tebasan pedang Kagura. Fakta menarik yang kelima adalah anggota ke-7 dari 7 pendekar pedang generasi baru karena dipengaruhi. Kagura selalu merasa bersalah dan bimbang kepada Shizuma karena merasa bersalah pada masa lalu. Shizuma memanfaatkan rasa bersalah Kagura untuk mengajaknya mewujudkan misi membuat Kirigakure menjadi desa kabut berdarah kembali. Shizuma bersama teman-temannya berhasil mendapatkan 7 pedang pusaka dan kemudian mengajak Kagura yang telah mewarisi pedang Hirame Karei untuk menjadi anggota 7 pendekar pedang generasi baru. Kagura menuruti ajakan dari Shizuma. Namun Chojuro, Boruto, dan teman-temannya datang untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Fakta menarik yang keenam adalah Kagura adalah kepala penjara. Saat ini Kagura adalah kepala penjara. Padahal dulunya saat Boruto datang ke negeri air, Kagura bukanlah penjaga penjara, apalagi kepala penjara. Saat menjadi kepala penjara, Kagura dilengkapi dengan peralatan canggih. Sebagai kepala penjara, tentunya Kagura memiliki beban tanggung jawab yang sangat besar. Fakta menarik yang ketujuh adalah karakter filler. Kagura adalah karakter filler yang tidak ada di komik atau manga Boruto. Kagura hanya muncul di seri anime saja dan tidak ada di manga atau komiknya. Karena Kagura adalah karakter filler, jadi dia hanya muncul di seri anime saja. Itulah fakta menarik mengenai Kagura Karatachi, sang shinobi dari negeri air atau Kirigakure. Sebagai tambahan pembahasan, kita akan bahas juga mengenai negara air. Karena anime Boruto episode 234 ada hubungannya dengan negara air, mari kita bahas mengenai negara air. Negeri air, jika dalam bahasa Indonesianya disebut Mizunokuni, terdiri dari banyak pulau, dengan masing-masing memiliki tradisi sendiri yang unik. Cuaca negara di sana biasanya dingin dan pulau-pulau biasanya tertutup oleh kabut. Pulau-pulau itu sendiri juga memiliki banyak danau. Di beberapa tempat, seperti daerah di mana aku dibesarkan, sangat dingin dan salju cukup banyak. Bangsa ini berorientasi pada unsur air. Pemimpin pemerintahannya adalah daimyo air. Sedikit yang saat ini diketahui tentang negara ini, dan itu tampaknya meninggalkan dirinya dari banyak urusan politik. Mengingat bahwa negara itu terdiri dari pulau-pulau besar relatif jauh dari benua yang berisi 4 negara besar lainnya. Apa yang diketahui bagaimanapun adalah bahwa negara dirusak oleh banyak perang saudara. Banyak klan tersembunyi seperti klan Yuki. Kirigakure atau bisa disebut Kirigakure no 1 secara harfiah berarti desa yang tersembunyi di balik kabut, atau lebih dikenal desa kabut berdarah, yang dalam bahasa Jepangnya disebut Shigiri no 1, adalah desa shinobi yang terletak di negara air. Sebagai salah satu dari 5 negara besar shinobi, Kirigakure memiliki Kage sebagai pemimpin yang dikenal sebagai Mizukage. Sudah ada 6 generasi Mizukage yang memimpin Kirigakure. Dan saat ini jabatan Mizukage dipegang oleh Chojuro, seorang mantan pengawal sekaligus tangan kanan Mei Terumi setelah dia turun jabatan sebagai Mizukage. Sejumlah ninja pelarian tampaknya berasal dari desa ini, dan dengan demikian dibentuklah organisasi seperti Anbu, dikenal sebagai ninja pemburu yang secara khusus bertugas menghilangkan pembelot tersebut. Pakaian standar di desa Kirigakure ini
memiliki garis di sekeliling bahan yang dipakai shinobi sebagai penahan dan pelindung kaki sampai ke sandal mereka. Selain itu, mereka juga mengenakan kemeja dan celana panjang hitam dan memakai rompi abu-abu desa. Beberapa juga memakai ikat pinggang. Mayoritas shinobi dari desa ini sangat mahir dengan teknik elemen air. Arsitektur Kirigakure terdiri dari beberapa bangunan silinder dengan kantor Mizukage yang terluas dan terbesar. Sebagian besar bangunan tinggi dan memiliki tumbuhan di atasnya. Seperti namanya, desa ini ditutup oleh kabut tebal dengan beberapa latar belakang sehingga sulit untuk ditemukan oleh orang asing. Itulah pembahasan mengenai negeri air atau Kirigakure. Oke semua, jadi itu dia informasi dan spoiler anime Boruto episode 234 dan juga tambahan informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.